pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahkan lebih semangat lagi belajarnya ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 5, pengalamanku. Dan hari ini kita akan masuk pada subtema 2, pengalaman bersama teman. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa ya, supaya hari ini kamu dapat belajar dengan lancar. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Mari siapkan alat tulis kamu, pensil, penghapus, buku PS, dan buku paketmu. Anak-anak, kamu boleh membuka buku paket kamu mulai dari halaman 43 sampai halaman 76. Hari ini kita akan masuk pada pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Anak-anak, pengalaman kita bisa rasakan bukan hanya di lingkungan keluarga saja ya, tetapi kita juga dapat pengalaman bersama dengan teman-teman ya. Di sini semua sudah punya teman? Ya. Ibu percaya kamu semuanya memiliki teman yang banyak ya, baik itu teman di sekolah maupun teman di rumah. Anak-anak bersama teman ya bisa saling membantu ya, bisa berbagi makanan dan mainan, bisa juga melakukan olahraga bersama dan tentunya saling menyayangi. Serta jika kalian atau salah satu dari teman kalian melakukan kesalahan, maka jangan lupa saling memaafkan ya. Nah, anak-anak itu adalah pengalaman bisa dirasakan di lingkungan teman-teman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menirukan gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan. Nah, anak-anak, kita bisa menirukan gerakan-gerakan tumbuhan ya. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa tumbuhan itu bermacam-macam ya. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang rendah. Ya, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Ya, namun tumbuhan bisa bergerak. Bagaimana caranya tumbuhan bisa bergerak? Ya, tumbuhan bisa bergerak ketika ditiup angin.
atau ketika dihinggapi kumbang, ya. Anak-anak, perhatikan gambarnya. Bunga mawar bisa bergerak ketika dihinggapi kumbang. Bahkan pohon kelapa atau daun kelapa bisa melambai-lambai ketika ditiup angin, ya. Bagaimana dengan gerakan tumbuhan yang lain? Apakah kamu bisa menirukannya? Nah, Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Perhatikan gerakan Benny dan teman-temannya ya. Mereka menirukan gerakan tumbuhan rendah. Bagaimana gerakan tumbuhan rendah? Perhatikan gerakan Benny dan teman-temannya. Tumbuhan tinggi, tangannya di atas. Bertangkai lebar, tangannya direntangkan. Perhatikan gambar di bawahnya. Tangkai berayun-ayun. Nah, gerakannya seperti digambar. Menjulang ditiup angin dan menguncup. Nah, anak-anak, kamu bisa praktekkan gerakan ini ya. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Anak-anak, sebagai latihan kamu bisa praktekkan gerakan pada halaman 46 ya. Bu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari. Gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa bertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Anak-anak, ketika melakukan kesalahan kepada teman atau kepada siapapun, kamu harus bisa mengatakan kata maaf. Ya, maaf ya, saya tidak sengaja. Dan ketika teman kamu meminta maaf, ya, jangan lupa kamu mengatakan tidak apa-apa atau saya sudah memaafkanmu. Ya anak-anak, bisa ya? Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Nah, di bacaan yang tadi, ya, pada halaman 47, apa yang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawannya? Nah, untuk menjawab ini, kamu boleh membaca kembali halaman 47 ya. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa yang Udin katakan kepada Edo? Mengapa Udin berkata demikian? Bagaimana sikap Edo? Menurutmu, apakah sikap Udin dan Edo? Bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu boleh membaca kembali cerita pada halaman 47. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Anak-anak, perhatikan buku kamu pada halaman 49. Ya, di sana ada satu gambar. Perhatikan, kira-kira gambar itu apa ya? Ya. Itu adalah Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Nah, apa yang harus dikatakan Lani? Ya, maaf Siti, saya tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, apa yang dikatakan Siti? Tidak apa-apa Lani. Seperti itu ya, ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, jangan lupa mengatakan kata maaf. Pada buku paket kamu halaman 49, di sana juga ada dua gambar. Ya. Kira-kira ketika melakukan hal-hal seperti digambar, apa yang akan kamu katakan?
Atau apa yang akan dikatakan anak yang melakukan kesalahan? Ya, misalnya pada halaman 49. Maaf ya Siti, saya tidak sengaja menyenggolmu sehingga bukumu terjatuh. Nah, Siti menjawab, ya tidak apa-apa. Atau pada gambar yang di bawahnya. Perhatikan, gambar yang di bawah itu, ya, mereka tidak sengaja bersenggolan sehingga minuman ya lepas dari tangannya. Kira-kira apa kalimat minta maaf apa yang harus dikatakan? Bisa ya anak-anak? Masih di buku paket halaman 49 sampai halaman 50, perhatikan. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Nah, ayo. Tulis apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Perhatikan ya, nomor 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Apa yang harus kamu katakan? Maaf ya, saya tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Ya, misalnya namanya siapa saja boleh. Misalnya, maaf ya Edo, saya tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, kamu bisa mengerjakannya sendiri dan kerjakan di buku paket kamu pada halaman 49 dan 50. Ya, sebagai latihan. Jika kamu belum mengerti, boleh kamu meminta bantuan kepada mama, papa, atau kepada orang yang ada di rumahmu ya. Selanjutnya anak-anak, ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, ceritanya di sini ada dua ya. Yang pertama, Udin berbuat salah kepada Edo. Nah, ketika Udin berbuat salah, maka dia harus meminta maaf kepada Edo. Anak-anak, meminta maaf kepada orang itu adalah merupakan sikap terpuji. Itu adalah sikap yang sangat baik yang bisa kamu lakukan, ya. Dan harus kamu bisa lakukan. Ya, ketika melakukan kesalahan besar, kesalahan kecil, ingat jangan lupa untuk meminta maaf, ya. Cerita yang kedua adalah Dayu bermain ke rumah Siti. Nah, waktu itu Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka berdua. Tapi tidak sengaja Dayu menumpahkan es sirup sehingga boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Tetapi Dayu langsung pamit anak-anak. Dayu tidak meminta maaf. Siti sedih karena bonekanya kotor. Nah anak-anak, menurutmu bagaimana sikap Dayu? Baik atau tidak? Tidak baik. Apa yang harusnya Dayu lakukan? Ya, seharusnya Dayu meminta
Maaf, tetapi tadi Dayu tidak minta maaf ya di ceritanya. Seharusnya, sebaiknya Dayu harus minta maaf. Jika hal yang menimpa atau jika hal yang sama menimpa kamu, ya, bagaimana perasaanmu? Sedih atau tidak? Sedih pasti ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, yang kamu lakukan adalah mencuci bonekanya dan memaafkan si Dayu. Anak-anak, sekarang kita akan belajar aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Nah, sekarang kita di rumah ya. Ketika kamu bermain di rumah, ada teman, atau ada anggota keluarga, kamu pasti senang ya. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Anak-anak, ketika bermain bersama dengan teman, ada aturan yang boleh dilakukan dan ada aturan yang tidak boleh kamu lakukan. Yang pertama, aturan yang boleh kamu lakukan adalah bermain dengan rukun atau tidak berantem, tidak berkelahi. Yang kedua, harus berbagi mainan. Yang ketiga, berbahasa yang sopan atau berkata-kata yang sopan. Meminjamkan mainan kepada teman. Atau aturan yang tidak boleh dilakukan, ya. Contohnya berebut mainan, berantem atau berkelahi, berkata kasar, atau berbicara kotor. Ya. Ketika kalah, menangis. Nah, itu adalah aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati aturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Di sini ada 5 gambar. Nanti kamu berikan tanda centang pada kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama. Yang pertama, mengerjakan PR sendirian. Apakah itu bersama atau tidak? Nah, bertamu ke rumah teman, membuatkan ayah minum, meminjam buku teman, bermain bersama di rumah teman. Nah, pilih ya. Kamu kerjakan di buku paket kamu. Sekarang kita melanjutkan manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Anak-anak, nah di sini kita harus belajar tentang manfaat atau gunanya memaafkan dan meminta maaf ya. Manfaat dari maaf memaafkan adalah yang pertama, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan dan dia meminta maaf, berarti orang itu dapat terlepas dari rasa bersalah. Nah, memaafkan juga anak-anak dapat menyelesaikan masalah. Ya.
Memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik, ya. Kalau tadinya ada masalah, terus sudah minta maaf dan memaafkan, nah selanjutnya dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Ada yang bisa jawab? Ya. Yang kita lakukan jika bersalah adalah meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Jika ada teman meminta maaf, apa yang harus kita lakukan? Memaafkannya. Apa saja manfaat saling memaafkan? Nah, apa tadi anak-anak manfaat saling memaafkan? Yang pertama, dapat terlepas dari rasa bersalah. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Ya. Diskusikan gambar berikut dengan teman sekelasmu atau dengan anggota keluargamu. Perhatikan gambarnya ya pada buku paket kamu halaman 56 sampai halaman 57. Gambar yang pertama, Siti dan temannya bermain sepeda. Itu Lani ya. Yang kedua, sepeda Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Yang ketiga, Siti terjatuh. Gambar yang keempat, Lani membantu Siti berdiri. Ya, karena tadi Siti sudah terjatuh. Gambar selanjutnya yang kelima, ya. Lani membawa Siti mungkin untuk mengobati kakinya yang luka dan sepedanya dibetulin lagi atau dikasih berdiri lagi. Dan gambar selanjutnya mereka saling memaafkan. Nah, mengapa kamu berpendapat demikian? Nah, sekarang ceritakan peristiwa yang terjadi pada gambar-gambar itu. Gambar yang pertama, perhatikan. Ceritanya apa pada gambar yang pertama? Ya, gambar yang kedua tadi, ceritanya bagaimana? Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Sampai pada gambar ke-6. Lani meminta maaf kepada Siti ada pada gambar nomor berapa? Yang tadi saling minta maaf dan memaafkan ada pada gambar ke-6. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Karena apa tadi? Di gambar yang kedua? Ya. Menurutmu bagaimana sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Bagaimana sikapnya, bagus atau tidak? Ya, itu adalah sikap yang bagus. Mengapa kamu berpendapat demikian? Nah, jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Ya, harus memaafkan teman yang bersalah. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Beni. Anak-anak, ceritanya adalah, nah tadi pagi atau pagi-pagi Beni bangun kesiangan ya. Terus pada hari itu Beni mendapat tugas piket di sekolah, tapi Beni terburu-buru karena dia sudah terlambat. Nah, ketika sampai di kelas, Beni menabrak Edo sehingga buku yang dibawa Edo terjatuh. Tetapi Beni belum minta maaf, dia langsung meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Beni menulis surat untuk Edo. Tujuannya adalah Beni ingin meminta maaf.
Nah, anak-anak, bantu Beni untuk menulis surat kepada Edo ya, yang isinya adalah meminta maaf kepada Edo karena tadi pagi menabraknya atau tidak sengaja menabrak Edo sehingga buku yang dibawa Edo terjatuh. Atau mungkin kamu juga bisa menulis surat untuk temanmu yang kamu pernah melakukan kesalahan. Nah, isi suratnya adalah meminta maaf atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Bisa ya? Selanjutnya, Edo sudah memaafkan Beni. Persahabatan mereka kembali baik. Kini Edo dan Beni berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. Anak-anak, perhatikan gerakan bertumpu di kursi pada gambar halaman 59. Yang pertama, sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Ya, pegang kursinya, berdiri pada kaki kanan. Nomor 2, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Ketiga, ulangi gerakan pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Keempat, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping hingga belakang. Ya. Anak-anak, kamu bisa praktekkan gerakan ini di rumah dengan cara ya, ada pada halaman 59 ya. Alatnya adalah kursi. Ayo lakukan pemanasan. Selanjutnya lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk pada halaman 59. Di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Mendiskusikan keharusan meminta maaf bila bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf dalam berinteraksi dengan teman. Anak-anak, mari amati gambar berikut ini. Pada buku paket kamu halaman 61. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Perhatikan denah berikut. Nah, di sana ada rumah nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Pertanyaannya adalah, apa warna cat rumah Dayu? Coba perhatikan buku paket kamu halaman 61. Warna cat rumah Dayu adalah warna merah. Karena Dayu tadi ada di nomor 21. Nomor berapa rumah bercat putih? Nah, perhatikan lagi mana rumah bercat putih. Nomor 30. Benar ya? Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Mana depan rumah Dayu ya? Nah, mana? Nomor berapa? Nomor 28. Tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Perhatikan anak-anak, Jalan Cendrawasih. Ya, kamu menulis nomor-nomor yang ada di Jalan Cendrawasih ya. Mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya. Kamu sudah mengenal bilangan 1 sampai 20. Ayo kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Lanjutkan penghitungan
gambar berikut ya. Perhatikan. Di buku paket kamu halaman 62. Nah, di sini ada 3 kelompok benda. Ya, yang tinggi itu ada 2 kelompok benda yang jumlahnya setiap kelompok jumlahnya 10-10. Jadi ada 2 kelompok yang tinggi dan ada sisanya 1. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 1 berarti 21. Pada buku paket kamu halaman 63, di sana juga ada contoh, yaitu kelompok benda yang berjumlah 22 dan kelompok benda berjumlah 23. Sekarang sebagai latihan kamu kerjakan buku paket halaman 63, 64, 65, dan 66, 67. Ya, kamu hitung berapa jumlahnya dan tuliskan lambang bilangannya. Ya, ingat, menulis lambang bilangan tidak boleh terbalik. Harus menulis dengan benar. Anak-anak, di buku paket kamu halaman 68. Belajar mengenal bilangan bersama teman-teman sangat menyenangkan. Benny sudah mengenal bilangan sampai dengan 40. Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah kamu sudah bisa berhitung 1 sampai 40? Ya, kalian sudah pintar semua. Benny selalu bersedia membantu teman. Kali ini Benny membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21 sampai 40. Ayo kita bersama melengkapi tabel berikut. Nah, perhatikan anak-anak, tabel yang kosong dan tabel yang berwarna pink. Nah, tabel yang berwarna pink itu sudah ada bilangannya. Sekarang yang kamu kerjakan adalah menulis bilangan pada tabel yang kosong. Ya. Di baris yang pertama paling atas itu ada bilangan 22. Berarti sebelum bilangan 22, bilangan apa? Nah, coba ya, bilangan 21. Setelah 21 baru 22, setelah 22, 23, 24. Nah, kamu mengisi sampai selesai atau sampai semua tabelnya terisi. Selanjutnya di bawahnya, lengkapi juga garis bilangan berikut. Mulai dari bilangan 21 sampai habis tabelnya ya. Sampai habis kotaknya. Sampai habis terisi semua. Yang di bawahnya juga hanya diisi angka 34. Nah, sebelum angka 34 dan setelah angka 34 kamu isi sendiri ya. Kerjakan di buku paketmu. Bacalah percakapan di bawah ini. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Siti datang melerai mereka. Ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar? Benny merusak rumah-rumahanku. Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Kamu benar Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Benny. Ayo, betul. Ayo. Sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Iya, Benny. Aku juga minta maaf telah marah padamu. Ayo kita main lagi. Anak-anak, itu adalah ya, satu masalah yang terjadi antara Udin dan Benny. Ya.
Ketika sudah melakukan kesalahan terhadap teman, jangan lupa untuk meminta maaf. Ketika teman sudah meminta maaf, jangan juga lupa untuk memaafkan. Dan ingat, setelah bermaaf-maafan harus berteman lagi. Ya, tidak boleh bertengkar lagi. Nah, sekarang anak-anak, di buku paket kamu halaman 70, di sana ada pertanyaan. Apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Nah, kamu bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan buku paket kamu halaman 69. Ya. Yang kedua, apa yang membuat mereka berbaikan? Apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Apa yang Udin ucapkan setelah Beni minta maaf? Nah, ya, kamu boleh mengisinya di buku paket kamu halaman 70. Apa isi percakapan Udin, Beni, dan Siti? Ayo ceritakan. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Iya, Beni. Aku juga minta maaf telah marah padamu. Ayo kita main lagi. Nah, Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Beni. Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, yang sebaiknya kamu katakan adalah saya memaafkanmu, ya. Perhatikan gambar ini. Di sini ada percakapan, ya, perhatikan ya pada buku paket kamu halaman 72. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Nah, dia minta maaf ya. Terus ketika sudah minta maaf, apa yang dikatakan? Iya, tidak apa-apa. Saya memaafkanmu. Ya, bisa seperti itu ya. Nanti bisa diisi di buku paket kamu ya. Selanjutnya, maafkan aku. Aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan kembalikan bukumu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kamu katakan? Iya, tidak apa-apa. Besok bawa ya. Saya tidak marah padamu. Bisa seperti itu ya anak-anak. Oke. Dan bisa kamu melakukannya di kehidupan kamu sehari-hari. Selanjutnya mari kita membaca. Hari libur saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Anak-anak, siapa di sini yang suka bermain petak umpet? Bermain petak umpet itu sangat menyenangkan. Waktu ibu masih kecil dulu juga sering sekali bermain petak umpet, ya. Nah, sekarang anak-anak, aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama dengan teman di rumah? Ayo lakukan wawancara dengan temanmu. Tanyakan kepada mereka aturan bermain apa yang harus mereka taati di rumah. Anak-anak, karena sekarang kita tidak boleh keluar rumah dan kita tidak boleh bermain atau berkumpul bersama dengan teman-teman, maka untuk wawancara ini kamu bisa lakukan bersama dengan anggota keluargamu.
Tuliskan nama dan jawaban mereka di bawah ini. Nah, ada 3 orang. Nah, kamu tuliskan nama mereka dan tanyakan kepada mereka aturan bermain saat bersama dengan teman. Selanjutnya, kamu telah melakukan wawancara. Kegiatan apa yang berkaitan dengan aturan bermain di rumah? Ceritakan kegiatan-kegiatan tersebut kepada gurumu dan teman-temanmu di kelas. Ya, perhatikan, lengkapi ceritamu dengan gambar. Di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua, mendiskusikan aturan bermain yang harus dipatuhi di rumah. Nah, nanti kamu bisa berdiskusi bersama dengan mama atau papa di rumah ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kamu tetap rajin belajar ya, supaya kamu tambah pintar ya. Jika ada yang kamu belum mengerti, kamu bisa tanyakan kepada bu guru, kamu bisa bertanya kepada mama atau papa atau kepada orang yang ada di rumahmu. Satu hal yang ibu pesan lagi, bahwa jagalah kesehatan, jangan suka keluar rumah ya, mencuci tangan sesering mungkin. Jika kamu keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat belajar dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.